Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Dr. Dede Jejang Suyaman, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang memiliki visi, yaitu menjadi fakultas ekonomi dan bisnis yang inovatif, kompetitif, unggul, dijiwai budaya bangsa pada tahun 2038. Kalian yang ingin tergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang, banyak keunggulan yang kalian akan dapatkan. Kami memiliki kelas internasional kerjasama dengan kampus luar negeri. Kalian akan menjadi tenaga profesional di bidang akuntansi. Kalian akan menjadi seorang wirausaha unggul karena kalian dibina oleh dosen-dosen yang kompetensi, dosen yang pengalaman. Mari bergabung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Musliha, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah salah satu fakultas tertua di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Embrionya lahir sejak tahun 1965, tapi kemudian lahir kembali di tahun 1982. Di awal berdirinya, Fakultas Ekonomi mempunyai 2 program studi, yaitu Manajemen dan Studi Pembangunan. Kemudian sesuai dengan perkembangan mendirikan beberapa program studi lagi, di antaranya D3 Akuntansi, S1 Akuntansi, dan S2 Magister Manajemen. Jadi Fakultas Ekonomi sampai sekarang memiliki 4 program studi yang semuanya sudah terakreditasi baik sekali. Banyak keunggulan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini dibandingkan dengan fakultas lain. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menjadi salah satu pelopor kerjasama dengan luar negeri. Sejak tahun 2014 kita sudah bekerja sama dengan Ilan University di Taiwan, dengan Krung Thep University atau lebih dikenal dengan UTK di Bangkok, Thailand, kemudian dengan UTM Malaysia. Setiap tahun Fakultas Ekonomi ini mengirimkan mahasiswa baik ke Thailand maupun ke UTM dalam rangka alih kredit, disebutnya alih kredit. Ke depan, insya Allah kita akan terus bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri, bahkan akan kita kembangkan ke perguruan tinggi selain negara-negara ASEAN. Nah, keunggulan lainnya Fakultas Ekonomi punya beberapa kegiatan yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita punya GIBEI. GIBEI itu adalah kelompok mahasiswa yang mempelajari bagaimana berinvestasi melalui saham. Yang kedua, kita punya Tech Center. Tech Center ini kelompok mahasiswa yang hobinya mempelajari pajak. Bahkan Tech Center ini sudah tercatat sebagai Tech Center terbaik di Indonesia. Salah satunya kita punya divisi relawan pajak yang membantu masyarakat, perusahaan, siapa saja dalam proses pelaporan SPT tahunan. Itu keunggulan ekonomi. Selain itu, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, kita juga punya kelompok mahasiswa Jitu. Jitu itu adalah jujur, integritas, inovatif, tanggung jawab, unggul, di mana salah satunya ada silat jitu di situ. Kita juga punya kelompok mahasiswa lempar pisau. Itu adalah sebuah olahraga yang hanya ada di Fakultas Ekonomi. Kemudian ada futsal, ada volleyball dan lain sebagainya. Di samping juga kita punya ormawa-ormawa resmi seperti BEM, BLM,
ada himpunan mahasiswa dan lain sebagainya. Itu semua ada di Fakultas Ekonomi. Oke. Kurikulum Fakultas Ekonomi sekarang ini hampir di semua program studi sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mahasiswa S1 itu bisa lulus tidak harus 4 tahun, bisa lulus 3,5 tahun. Bahkan S2 itu juga sama, tidak perlu nunggu 2 tahun untuk lulus, bisa 1,5 tahun sudah lulus. Itu kenapa? Karena kita sudah mulai memperbaharui kurikulum-kurikulum ini. Sekarang, keempat prodi yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sedang berusaha untuk mengikuti akreditasi internasional Akwin. Jadi kita sekarang sedang menyusun yang disebut dengan borang. Borang itu isian untuk akreditasi. Insya Allah mudah-mudahan semuanya mendukung, kita akan menuju akreditasi internasional. Dan itu tidak mustahil kita bisa mengejarnya karena kita sudah siap, kerjasama internasional kita sudah banyak. Jadi itu Fakultas Ekonomi. Untuk itu kepada generasi Z, kalau ingin lebih maju, ingin menjadi generasi yang siap, bergabunglah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bergabunglah dengan FEB Unsika, karena di sini kalian bisa belajar bisnis, bisa belajar manajemen, bisa belajar segala-galanya. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Jitu, jujur, integritas, inovatif, tanggung jawab, unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya, insya Allah. Ya Bapak, 1, 2, 3. Iya. Nama saya ya? Perkenalan dulu. Nama Sony Hersana. Jadi saya sudah lebih dari 30 tahun di Fakultas Ekonomi. Dulu Fakultas Ekonomi ya. Fakultas Ekonomi, terus cuma ada Prodi Manajemen S1, akuntansi S1 dan D3 akuntansi. Berkembang terus, dan setelah 2013 atau 14, karena kita ini ternyata pas diakreditasi selalu bagus. Kita ada di lingkungan industri. Unsika ini ada di lingkungan industri. Jadi kalau hanya Fakultas Ekonomi itu nggak maksimal relevansinya, keterkaitannya dengan kondisi, dengan potensi yang ada di daerah. Karena Karawang itu daerah industri terbesar se Asia Tenggara. Akhirnya beberapa kali kita divisitasi, disarankan untuk ditambah dengan bisnis. Akhirnya lapor. Pada saat itu saya kebetulan dekan, lapor ke ketua yayasan untuk ditambah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Akhirnya sekitar 2014, Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di tahun yang bersamaan, Unsikanya statusnya menjadi negeri, sehingga sempat kembali ke Fakultas Ekonomi. Beberapa tahun kembali ke Fakultas Ekonomi, tapi kemudian sekarang sudah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bisnisnya itu punya arti tersendiri pasti. Tadi kita nggak bisa tidak menjawab tantangan zaman, tidak memanfaatkan peluang yang ada di kita di daerah industri. Tetapi tetap bisnisnya bukan cuma industri, tapi juga pertanian menjadi lahan untuk melakukan agribisnis. Sehingga mahasiswanya betul-betul ditempa untuk tidak saja dan tidak selalu pengen kerja di industri atau PNS, tetapi juga menjadi wirausaha. Sehingga basis kita itu adalah kewirausahaan untuk bisa melahirkan wirausaha-wirausaha yang berhasil dari kita. Dan terus apa saja? Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah fakultas yang memelopori untuk mengirim mahasiswa ke perguruan tinggi di luar negeri. Di saat swasta, akhir-akhir swasta ini 2014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah mengirim 1 orang mahasiswa ke Taiwan, National Ilan University di Taiwan selama 6 bulan.
Kemudian sebelum negeri pun ini dia masuk swasta dan negeri juga ngirim lagi satu. Jadi dua orang dikirim ke Taiwan di National Ilan University. Dan yang satu itu menjadi ikon universitas tersebut. Pada saat mereka mau seperti sekarang nih, mereka mau memperkenalkan universitasnya pakai mahasiswa kita. Dan yang satu juga jadi dosen sekarang dan menikah dengan orang sana. Kemudian menjadi negeri ada tantangan untuk apakah ada yang berani tidak ngirim ke luar negeri, kata rektor yang baru. Saya bilang siap. Jadi pada saat negeri pun Fakultas Ekonomi itu yang pertama mengirim mahasiswa ke luar negeri. Pada saat itu tidak 1-2 orang ke Raja Manggala University of Technology Krungtep milik Raja, itu juga universitas negeri. Kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah mengirim kurang lebih 50 mahasiswa, yang paling banyak memang manajemen. Gimana mengirimnya? Karena pada saat jadi negeri kami sudah melakukan seleksi untuk ada kelas internasional. 1 kelas akuntansi, 1 kelas manajemen. Dites tuh bahasa Inggrisnya. Tes bahasa Inggrisnya, kemudian adalah kelas IC yang sehari-harinya mereka banyak, hampir sebagian besar 90% berbahasa Inggris. Kuliahnya, ngobrolnya, meskipun kadang-kadang masih bilingual, ada bahasa Indonesianya. Sampai sekarang pun seperti itu. Jadi Fakultas Ekonomi itu adalah yang memelopori pengiriman ke luar negeri. Tidak 1 hari 2 hari, misalnya 1 semester. Sehingga ada 1 mahasiswa yang dia mohon maaf bidik misi, kurang mampu, dikirim ke Thailand, mereka tidak punya anggaran, dikasih sama bupati waktu itu, Bu Selika, setiap bulan dikasih 2,5 juta. Dan dia bisa membuktikan dirinya dia layak dikirim. Dia IPK-nya 4,0 sehingga S2-nya mendapatkan beasiswa ke luar negeri, ditawari kalau tidak salah Jerman dan Rusia, dia ambil Rusia. Sekarang dia sudah menjadi direktur keuangan kelapa sawit. Nah itu ya di Ruslan itu. Jadi memang Fakultas Ekonomi itu manajemen maupun akuntansi, tapi memang lebih banyak manajemen mahasiswanya. Itu selalu menjadi nomor 1, selalu menjadi contoh. Dan beberapa tahun terakhir itu peminat paling banyak ke Unsika adalah ke prodi manajemen. Itu pada zaman Pak Wahyudin, Bu Sri juga manajemen paling banyak. Dan kenapa harus manajemen? Ya banyak nilai tambahnya. Terutama di Fakultas Ekonomi dan khususnya manajemen ada galeri investasi, gitu. Potensinya ada tech center, ada lembaga-lembaga yang bisa menambah wawasan dan memberikan peluang bagi mahasiswa untuk manajemen itu. Jadi tidak salah kalau sekarang misalnya mempromosikan diri agar lulusan SMA masuk ke ekonomi, ke manajemen misalnya, karena memang kita punya nilai lebih dibandingkan dengan prodi-prodi yang lainnya. Belum lagi Fakultas Ekonomi ini punya karakteristik, punya nilai dan punya sesuatu yang berbeda. Misalnya Fakultas Ekonomi itu punya nilai-nilai yang kita beri nama JITU, jujur, integritas, inovatif, tanggung jawab, dan unggul. Itu harus menjadi keseharian sivitas akademika, baik itu dosen, mahasiswa, termasuk juga tenaga pendidikan. Dia harus jujur dalam belajar. Misalnya mahasiswa, kalau dia nyontek, hancur nanti negara. Karena begitu dia harus memanage sebuah negara, sebuah lembaga, dia tidak mampu karena waktu ujiannya nyonteknya. Itu nilai-nilai kejujuran ini, termasuk dosennya juga harus objektif dalam memberikan penilaian. Harus punya integritas, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. Let me introduce myself first. My name is San'a Muhammad Bajuber. I am an international student. I am from Yemen. I'm studying at Singapore Bangsa Karawang. I am here today to share with you my experience at the University of Unsika, studying here on economy in the Faculty of Economic and Business. So to start, studying here actually has been a great journey for me. I have learned so much
not only from books, but also from my friends, from my lectures, and everything here. The faculty has taught me so many important things, skills like problem solving, teamwork, and from my friends, lessons has helped me to grow as a student and as a person. I have also had a wonderful friends and memories here that I will always treasure. I would like to thank my lecturers for their guidance and my friend for their support. So being actually part of this university, this community, has been truly a blessing for me. And thank you so much. Karawang bumi pangkal perjuangan, perintis lahirnya Indonesia merdeka. Kawasan industri asri, pesawahan mempesona, bumi universitas singa berbangsa. Universitas singa berbangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, sivitas universitas singa berbangsa, membangun Indonesia, tridharma landasannya, menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Berkibar di atas pesona, panji alma mater tercinta, Universitas Singa Berbangsa. Pengemban tugas dan luhur, mencerdaskan putra berdiri, impian menuju masa depanku. Singa berbangsa, alma materku. Tegaklah namamu sebagai lumbung ilmu, wahana pencipta sarjana, penggerak pembangunan. Hai sivitas akademika, kita dalam persatuan dengan tridharma. Kita wujudkan masyarakat
bumi pangkal perjuangan. Perintis lahirnya Indonesia merdeka. Kawasan industri asri, pesawahan mempesona. Bumi Universitas Singapura Bangsa. Universitas Singapura Bangsa. Pelopor pengembang ilmu dan teknologi. Membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia. Pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan. Limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, Sivitas Universitas Singapura. Jadi apa sih keterkaitan? Ya? Dari mana sih Singapura Bangsa tiba-tiba muncul menjadi universitas di sini? Dan kita harus bisa memahami. Dan yang terpenting adalah tadi disampaikan oleh teman moderator, kita harus menghormati sejarah. Karena tanpa sejarah kita tidak bisa berdiri seperti ini. Action. Cakep.
berbangsa.